saya akan menjelaskan latar belakang digital. Pada daerah digital saat ini, media sosial merupakan salah satu media pertukaran informasi yang mengedepankan kebebasan baik secara ruang, waktu maupun konten dari informasi tersebut. Informasi baik berupa tekstual maupun visual sangat mudah dikonsumsi penggunanya, apalagi informasi yang berkenaan dengan fenomena atau kasus yang tengah hangat terjadi di masyarakat. Informasi tersebut banyak diterima meskipun belum tentu teruji kebenarannya. Hal tersebut diakibatkan oleh histeria masyarakat dalam menyikapi fenomena tertentu. Media sosial adalah lahan subur bagi kehisteriaan tersebut. Melalui media sosial, orang-orang akan saling terhubung oleh resonansi, rasa dan kepercayaan dibanding dengan hal-hal lain. Kepercayaan orang-orang yang sama atas suatu fenomena dapat berdasarkan pada kehisteriaan mereka yang dikuatkan melalui visualisasi. Maka ketika ada sesuatu yang dapat memenuhi kehisteriaan tersebut, orang-orang akan cenderung tidak memerlukan pemeriksaan atau pengujian kebenaran dari informasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan yang bagian B, pengertian generasi digital. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Penggunaan internet di Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Tingginya kepemilikan perangkat gadget dan kemudahan mengakses internet menjadi salah satu petunjuk perangkat mobil mudah dijangkau dan diperoleh dengan harga murah. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Menurut Hasukian 2011 membagi generasi manusia dalam 6 kategori, yaitu Decrease Generation, yaitu generasi yang lahir pada masa Perang Dunia Kedua. Silent Generation yang lahir pada centang tahun 1925 sampai 1942. Generasi The Baby Boomers yang lahir pada rentang tahun 1943 sampai 1960. Yang keempat ada generasi X, yaitu generasi yang lahir pada periode 1961 sampai 1981. Yang kelima ada generasi milenial dengan rentang lahir pada tahun 1982 sampai 2002. Generasi digital natives atau disebut dengan istilah generasi Z atau Internet Generation adalah generasi manusia yang lahir dari tahun 1994 sampai tahun sekarang. Menurut Prensky 2001, salah satu penggagas teori generasi digital natives menyebutkan karakteristik digital natives adalah generasi yang lahir pada era 1980 dan sesudahnya, yaitu generasi yang lahir pada lingkungan teknologi digital. Good dan Solar 2009 atau Guide 2010 mengartikan generasi digital natives dengan karakteristik sebagai berikut: menikmati aktivitas dalam lingkungan yang serba online, misalnya lebih sering menciptakan hubungan pertemanan secara online, segera mungkin mendapatkan informasi, berkolaborasi secara berjejaring, mencari informasi secara acak, karena itu lebih menyukai informasi berbasis hypertext. Baik, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. C. Ciri-ciri generasi digital. Ciri-ciri generasi digital natif: yang pertama, bebas atau tidak mau terkekang. Yang kedua, bermain. Bermain bukan hanya bekerja, mereka juga butuh dengan bermain. Yang ketiga, tidak hanya reseptif. Generasi digital natif senang mengekspresikan diri. Yang keempat, cepat, enggan menunggu. Mereka akan bosan menunggu, maka mereka lebih menyukai dengan cara cepat. Yang kelima, mencari. Mereka akan lebih senang mencari sesuatu, bukan menunggu instruksi dari seorang guru. Yang selanjutnya, unggah. Bukan hanya unduh, perkembangan teknologi memungkinkan siapapun untuk mengunggah konten. Yang keenam, interaktif, bukan hanya komunikasi searah. Dan yang terakhir, berkolaborasi.
tidak hanya berkompetensi, mereka juga lebih suka berkolaborasi dengan sesama temannya, bukan hanya untuk persaingan atau berkompetensi. Selanjutnya, D. Karakteristik generasi digital. Yang pertama, aktif dalam mengemukakan identitas diri. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga, menyukai kebebasan. Yang keempat, ingin memiliki kontrol. Yang kelima, bergantung terhadap teknologi. Yang keenam, menikmati lingkungan online. Yang ketujuh, memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang baru. Dan yang terakhir, kemampuan multitasking atau berbicara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengasuhan dan praktik. Tahapan dalam pengasuhan media digital yaitu 1. Media instruktif, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada anak terkait media digital. 2. Mediasi menonton bersama, yaitu hadirnya orang tua ketika anak beraktivitas dengan media digital. 3. Media terbatas, yaitu penerapan aturan bagi anak mengenai media digital. 4. Media teknis, yaitu penggunaan alat bantu kontrol dan monitor aktivitas digital bagi anak. Praktik pengasuhan digital. 1. Memberikan literasi digital. 2. Mengenal sisi positif dan negatif era digital. 3. Mengajarkan anak untuk memilih informasi internet dengan benar. 4. Evaluasi bersama anak terkait konten. 5. Menciptakan lingkungan digital yang sehat. 6. Mengenalkan etika dalam berinteraksi di dunia maya. F. Beberapa aplikasi yang digunakan di generasi digital. 1. Instagram. 2. Line. 3. YouTube. 4. WhatsApp. 5. Facebook. 6. Snapchat. 7. Twitter. 4. ASKFR. 8. Electronic Mail. 9. Mailing List. 10. Google Drive. 11. Google Dokumen. 12. Google Slide. Demikian penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.